Santapan Harian Minggu 24 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-50. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami melekat kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah kami di dalam terang firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 38 sampai 50. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sahabat Santapan Harian, argumentasi yang rasional mengenai iman Kristen banyak dipertanyakan oleh banyak pihak. Banyak orang mempertanyakan motivasi dasar dari argumentasi tersebut. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus dan menyebutnya guru. Mereka memandang seorang guru sebagai orang yang dihormati. Pengajarannya didengarkan dan ditaati. Lalu mereka pun meminta tanda. Permintaan mereka ini seolah-olah adalah permintaan yang wajar dan rasional. Yesus dituntut untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Hanya saja ketika melihat rentetan peristiwa dalam pasal 12 ini, maka terlihat sesuatu yang menimbulkan pertanyaan.
Permintaan tanda muncul setelah rentetan peristiwa Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Tanda bahwa Yesus adalah Mesias ada di depan mata mereka. Namun tidak memuaskan mereka, dan mereka pun berdalih. Mereka memang tidak ingin percaya dan menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi daripada Yesus. Sebab itu, mereka merasa tidak perlu menaati perkataan Yesus. Yesus menanggapi dengan memberikan contoh dari sikap orang-orang Niniwe dan ratu dari selatan. Orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Demikian juga dengan ratu negeri Sheba yang memiliki kesungguhan hati untuk datang mendengarkan hikmat Salomo. Namun demikian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak bertobat setelah mendengarkan dan menyaksikan tanda-tanda dari Tuhan Yesus. Upaya untuk memahami Allah perlu dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Hanya saja, sudahkah kita mengamini dan menaati kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan? Ketika bukti secara rasional saja yang dikejar tanpa disertai hati yang terbuka untuk percaya dan taat, sesungguhnya kita makin menjauh dari kebenaran. Kita perlu mawas diri dan memohon ampun, sebab selama ini kita terlalu menuntut tanda dari Tuhan dan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita harus hidup beriman, disertai dengan perbuatan. Mari kita berdoa. Seringkali kami mengeraskan hati dan menempuh jalan sendiri. Kami lari dari kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami berjanji untuk setia kepadamu dan taat pada kehendak-Mu. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin.